Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Kurniawan, Fakultas Ilmu Komputer, Teknik Informatika dari Universitas Bina Dharma Palembang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Usman Effendi MKom dan Bapak Ari Muzakir Eskom MCS. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal saya. Baiklah, langsung saja. Di sini judul penelitian saya yaitu adalah Rekayasa Perangkat Lunak Monitoring dan Pelaporan Kebersihan dan Pertamanan Kota Palembang dengan Teknologi Mobile Cross Platform. Baiklah, langsung saja. Di sini ada latar belakang, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palembang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. Kebersihan merupakan bagian dari keindahan untuk pertamanan kota dan menjadi kebutuhan pusat kota untuk melihat kebersihan kota karena lebih baik akan terciptanya keindahan di kota serta dalam nyaman. Sehingga perlunya kebersihan dalam pertamanan kota yang menjadi pusat kenyamanan kota Palembang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palembang dalam menjalankan monitoring atau patroli belum menggunakan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan monitoring mereka. Pelaporan khususnya kebersihan dan pertamanan Kota Palembang saat ini perlu melakukan berbagai perubahan dalam proses pelaporan. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep pelaporan teknologi mobile yang bersifat berbeda, di mana dalam pelaporan tersebut masyarakat dapat memberikan informasi yang akurat dan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palembang dapat mengecek lokasi yang diperoleh dari masyarakat. Di sini ada teknologi cross-platform. Apa itu cross-platform? Yaitu ialah kemampuan dari bahasa pemrograman seperti Java yang memungkinkan programmer untuk menjalankan software di beberapa sistem operasi atau OS yang berbeda. Umumnya bahasa pemrograman yang memiliki kemampuan cross-platform adalah software bebas, contoh Java. Software dari cross-platform yang dapat bekerja di hampir semua sistem dengan atau tanpa modifikasi dapat disebut juga sebagai multi-platform. Di sini juga ada Java. Java ialah sebuah bahasa pemrograman yang memiliki prinsip multi-platform berbasis Object-Oriented Programming sederhana. Dikembangkan oleh Sun Microsystems Corp. Java dilengkapi dengan JVM atau Java Virtual Machine. Ini suatu perangkat penerjemah bahasa pemrograman sehingga bahasa Java dapat dijalankan di beberapa OS yang berbeda atau cross-platform. Di sini juga ada framework. Framework adalah desain yang bisa digunakan kembali dan biasanya dinyatakan sebagai satu sel abstraksi kelas yang mengatur hubungan antar kelas. Perancangan pada framework dibuat sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh software dapat digunakan kembali. Framework merupakan kerangka kode yang dapat disimpulkan dengan classes yang spesifik atau dengan fungsi yang telah dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Di sini juga ada UML, soalnya saya merancang desainnya menggunakan UML. Pada tahun 1997 dikembangkan suatu bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama yang dikenal dengan nama Simula Strip 67. Bahasa pemrograman ini kurang berkembang tetapi sangat berarti dengan memberikan sumbangan yang besar bagi developer pengembangan bahasa pemrograman berorientasi objek berikutnya. Perkembangan yang dilihat dari perkembangan berorientasi objek saat berkembangnya pemrograman Smalltalk pada tahun 1980-an yang selanjutnya diikuti dengan perkembangan bahasa pemrograman berorientasi objek yang lainnya. Kurang lebih 5 tahun setelah Smalltalk berkembang, maka muncul metode pengembangan berorientasi objek. Dan metode yang pertama yang dipopulerkan oleh Sally Saler dan Stephen Mellor. Kemudian diikuti oleh metode pengembangan berorientasi objek lainnya. Di sini ada rumusan masalah. Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang ada untuk dijadikan titik tolak pembahasan dalam penulisan penelitian, yaitu bagaimana membangun rekayasa perangkat lunak monitoring dan pelaporan kebersihan dan pertamanan Kota Palembang dengan teknologi mobile cross-platform. Di sini ada batasan masalah. Penulis membatasi permasalahan ini hanya pada membangun rekayasa perangkat lunak monitoring dan pelaporan kebersihan dan pertamanan di Kota Palembang dengan teknologi Android
cross-platform. Jadi saya hanya fokus di Android saja, tidak di seperti Windows ataupun iOS. Yaitu batasan masalah yang akan dibahas meliputi yang pertama adalah monitoring lingkungan kebersihan di pusat-pusat publik dan permasalahan pertamanan baik di jalan atau di pusat publik. Kedua, teknologi yang dipakai adalah berbasis Android dan Windows Phone. Tiga, bahasa pemrograman dipakai adalah HTML5, CSS, JS, dan PHP. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian adalah untuk membangun rekayasa pengelolaan monitoring dan pelaporan kebersihan dan pertamanan di Kota Palembang, yang nantinya diharapkan dapat membantu pegawai dalam melakukan pelaporan kebersihan dan pertamanan di Kota Palembang. Manfaat penelitian yang pertama, dengan adanya perangkat lunak pelaporan, diharapkan dapat membantu atau mempermudah dalam pelaporan kebersihan dan pertamanan Kota Palembang. Kedua, yaitu menambah wawasan bagi penulis dalam membangun rekayasa perangkat lunak monitoring dan pelaporan kebersihan dan pertamanan di Kota Palembang. Teknologi mobile cross platform. Desain use case diagram. Di sini bisa kita lihat dari gambar use case, nanti saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada aktor admin. Admin mempunyai tugas untuk memasukkan data kecamatan, data kelurahan, data-data kegiatan rutin, data petugas pemantau, dan membuat agenda kegiatan. Yang kedua ada aktor petugas pemantau yang hanya dapat menjalankan pantauan ke lokasi sesuai dengan kegiatan yang mana telah dimasukkan oleh admin. Baiklah, di sini ada contohnya. Di sini ada admin. Admin bisa melakukan login. Dalam login dia bisa melihat laporan, melihat input agenda kegiatan, menginput kegiatan rutin, menginput petugas pemantau, menginput data kecamatan. Sedangkan di sini ada petugas pemantau. Petugas pemantau dapat melakukan yaitu pemantauan lokasi sesuai dengan agenda kegiatan yang sudah diliput oleh admin, dan juga bisa melakukan melihat data kelurahan yang sudah diinput juga oleh admin, sehingga kedua ini saling berkaitan. Di sini ada user interface petugas pemantau. Di sini ada yang pertama itu untuk login dulu bagi admin. Setelah login, di sini ada tampilan beranda, ada tampilan kegiatan, report monitoring. Report monitoring yaitu adalah kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan oleh pemantau yang bisa dilihat oleh admin. Dan di sini juga ada pelaporan dan monitoring. Di sini ada hasil dari perangkat lunak yang saya buat, yaitu laporan kegiatan kebersihan. Di sini ada ID kegiatan, nama kegiatan, jumlah kegiatan, dan penyelesaian kegiatan. Jadi di sini ada kegiatan, yaitu misalkan nama kegiatannya pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah yaitu ID kegiatannya 101, di mana setiap kegiatan itu mempunyai ID yang berbeda-beda. Di sini ada jumlah kegiatan itu terserah admin mau memberikan beberapa perintah bagi setiap pemantau. Bisa saja satu pemantau itu bisa mendapatkan 2 kegiatan dalam satu hari. Di sini juga ada penyelesaian kegiatan, di mana penyelesaian kegiatan akan muncul 100% jika petugas pemantau dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah ditulis oleh admin atau diinput oleh admin. Jika hanya satu kegiatan dari 2 kegiatan yang dilaksanakan, maka hasilnya yaitu 50%. Namun jika petugas pemantau dapat menyelesaikan semua kegiatan yang diinput oleh admin dalam satu hari full, maka penyelesaian kegiatannya akan muncul 100%. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perangkat lunak monitoring dan pelaporan kegiatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan salah satu program yang dapat membantu monitoring dan pelaporan berbasis mobile. Kedua, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palembang dengan adanya aplikasi yang berbasis mobile ini dapat menyimpan, mengelola, dan memproses data dengan cepat dari hasil survei di lapangan ke dalam sebuah sistem sehingga informasi nantinya dapat diproses dengan cepat dan akurat. Yang kedua adalah saran. Yang pertama, diharapkan dengan adanya sistem ini akan menambah efektivitas dari kegiatan yang dilakukan oleh pegawai bagian monitoring di lokasi untuk menyampaikan laporan berbasis Android. Yang kedua, apabila dalam aplikasi yang dibuat oleh penulis ini belum memenuhi standar lingkungan, maka penulis sarankan agar dapat dikembangkan lebih baik lagi
supaya tercapainya kebutuhan yang akan lebih efektif dan efisien di kemudian harinya. Oke, mungkin hanya itu saja presentasi dari jurnal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.